satu-satu, nggak cukup waktunya nanti di sama-sama ya pilihan gitu aja. Jangan berebutan. Ini ada dua mobil tipe, yang satu karburator, jangan meremehkan karburator, yang satu injection. Jadi jangan satu karburator. Ini di sini yang kita nilai bukan masalah karburatornya atau injeknya, tapi tata cara urutan pekerjaan yang benar, yang bisa mendapatkan kualitas hasil pekerjaan customer puas. Jadi itu ujungnya kita belajar bersama-sama ini. Nah, di sini kita lakukan tadi ada tune up Pak ya, tune up bersama Karbakala. Sekalian saya menjalankan di sini karena ini mobil sekarang rata-rata injection, apalagi sudah tipe-tipe R3 seperti ini sudah apa setel nggak ada. Karena itu kalau sekarang eranya di dealer pun SOP-nya cuma pembersihan. Jadi semuanya dilakukan pembersihan. Kalau produk monggo terserah produk. Kalau murah berkualitas, tapi kalau bilang murah berkualitas itu saya rasa sulit ditemukan. Tapi yang penting customer dengan mengeluarkan jasa yang lebih, ada rasa atau kualitas pekerjaan juga yang lebih. Maka dari itu, kalau di sini saya pakai produk Wells, maka saya membawa produk Wells. Nanti saya juga ada mungkin teman AMS bisa juga bersama-sama nanti mempraktekkan bagaimana tata cara SOP yang benar untuk pemakaian pembersihan mulai karbon cleaner, injektor cleaner, katalis cleaner, juga pemakaian flashing engine flash. SOP-nya seperti apa sampai terakhir finish. Saya saran mungkin nanti di sini karena semuanya sini bukan owner, nanti sampaikan ke owner. Saya rasa kalau di HBBA ini sudah hukumnya sudah wajib. Karena saya merasakan sendiri kenapa hukumnya wajib. Barangnya tidak terlalu mahal, tapi efek pekerjaannya luar biasa, kepuasan, keyakinan, dan kepastian hasil pekerjaan itu pasti. Yaitu apa? Tester aki. Perkara merek terserah mau cari yang murah, tapi yang paling mendasar adalah ada hasil print out dari hasil kerjaan kita. Jadi ada data, bukan cuma menyampaikan bahwasanya Pak aki jenengan sudah tak lem bagus, air aki ada, ampernya bagus, tapi tidak ada data. Bukti nanti Mas, enggak Pak, tidak punya. Itulah saya harapkan SOP ini di HBBA harus ada. Saya di hati memaksa harus ada dan nanti sampaikan ke orang masing-masing. Insya Allah nanti HBBA bisa sama dengan LONS. Kalau semuanya nanti dari teman-teman semuanya itu sepakat ngambil, Abah Yono sebagai ketua HBBA akan berperang dengan LONS untuk memberikan harga diskon yang lebih murah supaya semua teman menikmati dari apa itu dari barang itu. Itu yang saya sampaikan. Dan yang terpenting di sini adalah ayo saling mengisi, tidak ada yang pinter, saya mengisi mana yang kurang, monggo ditambahin. Dan saya cukupkan aja itu. Marilah kita sama-sama praktek di lapangan. Di sini saya Pak Sari Kelatan, Yono ditanya apa-apa yang dilakukan. Saya sampaikan pertama karena ini tadi sebagai judul adalah tune up pelayanan berkala. Mungkin yang pertama disampaikan oleh teman-teman yang punya SOP adalah pengecekan awal dari kendaraan. Jadi seolah-olah mobil ini mobil customer yang diterima teman-teman semuanya dan dilakukan pengecekan. Jadi bayangkan ini customer yang paling rewel, yang paling ruwet, tidak mau ada masalah di mobilnya. Jadi bayangkan itu supaya kita hati-hati. Saya rasa itu Pak ya, langsung kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
rapat. Langsung merapat aja. ARP CBT, pakai CBT. Ya, pakai iya. Tayukan. Ini maunya RPK nomor bios dulu. Bios ya, jadi ada enak karena ini tujuannya dalam mobil praktek. Yang pertama kita lakukan adalah pemasangan cover. Pastikan pemasangan cover sesuai dengan keperuntukannya. Ini mulai cover depan sampai di setir. BBA sudah disediakan cover oleh koperasi, bahwasanya sudah komplit cover depan, kanan kiri, depan, setir, terus jok dan ada transmisi. Dan saya punya saran satu, jangan lupa sebelum pemasangan cover depan, kalau mobil mau dicoba, SOP pertama yaitu pemasangan cover jok, setir plus handle transmisi dipasang dulu. Tujuannya apa? Karena kita coba, jangan sampai sembrono merasa kita bajunya aman, bersih, tapi bau keringat kita nggak enak. Akhirnya nempel di jok, akibat komplit. Maka dari itu lebih aman, lebih safety, pasanglah cover jok pertama kalau penerimaan, kalau mobil itu waktu mau dimasukkan atau berjalan. Jadi pertama itu, jadi urutan dari cover jok, setir sama handle transmisi. Setelah itu lakukan pengecekan ganti oli. Kalau ganti oli adalah yang pertama tutup oli. Ini mutlak kita lakukan. Pastikan mesin tutup ini terdeteksi benar. Kalau kondisi tutup ini masih mulus dan dipastikan dalam kerak ini masih mulus, dipastikan kita berani mengganti oli. Kalau kondisi sudah kerak, apalagi sekerak, kita sarankan paling gampang, paling mudah adalah klasik. Dan di sini kita siapkan cairan klasik seperti ini. Engine flash ini dari Well, sudah disediakan murah harganya ini. Dan itu harus disampaikan. Biasanya customer tidak paham, Pak, ini mobil jenengan sudah waktunya klasik. Kalau melihat dari kondisi masih lunak, itu masih bisa Pak dalam klasik. Cuman karena ini bahasa marketing, cuman kelihatannya kalau di sini satu kali Pak, kelihatannya masih ragu Pak. Alangkah baiknya besok ganti lagi, diplastik lagi Pak. Ini anggapannya customer pertama ya. Dan itu donor pada 3 kali. Seolah olah sudah bersih. Kalau perkenalkan sekarang Pak, sampai habis banyak. Itu rayuannya bukannya seperti itu. Dan kalau sudah keras, itu dipastikan begini Pak. Ini kalau diplastik tidak akan sembuh. Ini lebih yakin Pak. Ini deklem kita buka Pak. Sampai kalau saya pribadi ya, jadi berani memastikan buka deklem dengan jaminan. Saya posisinya ngecek Pak. Kalau kondisinya nanti bagus, kita pasang lagi. Yang penting mobil bawah dari bengkel betul-betul aman, jangan sampai ada kesalahan teknis olinya yang dicas ataupun tidak dicas. Jadi pastikan kondisi betul-betul sebelum penggantian 100% betul dan oli itu layak dimasukkan. Jangan sampai dicas dari oli ataupun kita yang menggunakan sebagai benar. Setelah itu dilakukan benar sesuai dengan yang tampilan tadi. Setelah itu barulah kalau plastik di plastik, kalau nggak plastik langsung pakai tap sesuai dari saran masalah kita tadi. Di tap, setelah di tap biarkan tertuang sama filter oli terbuang. Setelah terbuang barulah dibiarkan pengecekan lain-lain seperti filter udara. Dan kalau ada air flow yang seperti ini, saran saya ini sepele
tapi dampaknya luar biasa sampai semua bisa membuktikan real ucapan saya. Insya Allah betul. Airplay seperti ini dengan cuma 5 kali semprot hasilnya luar biasa. Customer mesti bilang begini, mantap ganti oli di bengkel jalan kok enak, pakai kontak cleaner. Jangan segan-segan sampai punya kontak cleaner. Operasi juga dari Wells, ini sudah disediakan. Tergantung dengan mau produk apa, tapi jelas SOP kalau kita, karena itu cuma pembersihan kotoran. Setelah itu filter udara dibuka. Kalau melihat kondisi aki seperti ini, saran saya diturunkan, jangan cuma dicek aja, diturunkan, dibersihkan. Setelah itu air aki dipenuhi, kalian dipastikan pasang lagi normal. Setelah itu barulah menginjak ke urutan berikutnya, yaitu filter kabin. Filter kabin, setelah filter kabin, pastikan filter kabin bagus atau tidak sampai customer sebenarnya ada faktanya. Setelah itulah pengecekan air radiator, minyak rem, minyak kopling, dan minyaknya semuanya. Seperti kalau ada pneumatik juga pneumatik, dicek, dicium nggak apa-apa seperti apa. Karena apa? Semua pengecekan itu adalah unit kerja yang perlu disampaikan customer, bukan kita mencari-cari, tapi adalah penyampaian bahwa jangan sampai mobil setelah masuk kita air radiator karena kadarnya sudah panas. Itulah kesalahan kita. Maka dari itu, setelah kita lakukan pengecekan semuanya, barulah kita memasang filter oli, memasang kap, seperti saja semuanya oli dimasukkan. Setelah dimasukkan semuanya kondisi bagus, barulah starter hidup. Sebelum starter hidup, lakukan pengecekan aki kembali dengan kualitas oli. Tadaman tadi seperti ini. Ini ganti oli dulu ya, nanti setelah itu cunapnya, karena ini yang mendasar. Ini tidak on off, langsung colokkan aja. Ini nanti sangat bisa melihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Ini langsung menuju dashboard. Tapi ini belum berisi dong. Ini kita mengetahui kualitas aki untuk menyampaikan data di customer kita bahwa aki jaringan itu sudah berapa persen, kualitas seperti apa. Seperti ini. Baterai tes. Dia akan jalan sendiri. Ini replace, bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris ya? Apa? Ganti ya. Nanti ada muncul di presentasenya. Abi bisa mempraktekkan Abi. Praktekkan Abi. Aku sudah Abi. Terus ada macam-macam. Nah, seperti itu. Layarnya seperti itu, memuncak layar. Setelah itu di print. Ya, print. Ya, simpan satu. Ya, setelah itu masuk ke starter, kondisi starter. Sudah siap? Starter ya, sama cek di situ. Itu. Sorry. Ya, tapi pampel belum tak cek, sorry pampel. Ya, masih jalan. Sudah normal. Masuk ke ampere. Ini kita print dulu ya. Ada print. Kita bisa tahu datanya. Tapi dari data. Itu kita ke stabilitas tulisan dari atas tadi. Angkat itu ya. Ini berikan angkat. Ini biasanya tertera Jun ya. Untuk RPM 2500
kita tekan selama 5 detik. Untuk apa? Untuk sirkulasi. Sirkulasi. Harusnya itu dalam pengisiannya. Setelah 5 detik kita tekan lagi. Ini akan muncul ini. Nah, kapring dulu ya. Ampere kondisi Normal. Inilah nanti yang kita sampai datang ke customer. Kalau nanti ampere low, jadi bahasanya itu kalau ampere voltasenya mengisi bukan minus. Tapi untuk kapasitas mobil dia tidak memenuhi. Jadi low biasanya itu sudah mulai berkurang, IC sudah berkurang sudah. Nah, itu kita sampaikan semua. Ini karena penting sekali. Dan sampai mobil setelah dari dari kita 1 minggu mogok dan berhati atau tidak ampere. Penting sekali kalau tidak data ini dia tidak bisa lewat. Terus tak kandani loh Pak, sampai nanti kita kandani. Akhirnya wis mulai sobat. Hari sampai belum ganti apa orang. Ini kok ini becek. Nah, ini kalau sudah hidup seperti ini berarti kan mobil dicek listrikan. Listrikan pertama aki, yang kedua lampu-lampu total dicek semuanya. Saya rasa sudah paham. Sambil apa? Ada hal yang penting yang kita petik di sini. Karena tadi penggantian filter oli, bagaimana oli setelah filter oli setelah kita pasang bocor enggak? Jangan sampai keburu-buru pasang terus jalan Bocor. sekilo moncot filternya. Oh iya, nah, tujuannya seperti itu. Tujuannya pengecekan sebelum kondisi itu jalan adalah sambil mensirkulasikan oli dan memastikan filter oli tidak bocor. Tujuannya seperti itu. Jadi ada tujuannya itu. Jangan sampai belakangan cek ini starter jalan bocor. Ini real ada kejadian seperti itu. Makanya ada BPA sangat-sangat menghindarkan hal itu. Kalau bocor pun tetap di sini kita kan oke masih salah satu sudah jalan betul-betul fatal. Betul. Ini sudah paham untuk banyak oli ya. SOP sudah ini paham ya. Dan jangan lupa tadi copot aki. Ya. Kalau copot aki berarti jam pasti berubah. Ya. Jam pasti berubah berarti SOP jam harus disesuaikan. Audio kalau di saya kan penting karena ada peran kritis, tapi yang penting cek audio mau bunyi ya sudah bunyi. Nanti biasanya menyesuaikan program yang punya kendaraan. Tapi kalau jenengan mau sebelum copot kaki detail programnya radio apa saja itu lebih bagus. Saya nggak ngomong ke situ karena masing-masing beda-beda. Kalau rumit nggak bisa seperti itu. Oke, itu untuk data sudah paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa ke tune up. Tune up yang dilakukan sekarang adalah komplit ya, bahasanya sudah memenuhi karbon, injektor, sama katalis. Untuk pertama dipastikan mobil performanya. Jadi karena kita lakukan 3 komponen ini, mobil harus enak. Kalau nggak enak, nggak bayar. Jadi kadang-kadang real ini seperti kita coba dulu. Ini perlu dicoba atau dipraktekkan ini aja. Jadi biar ada hasil. Nah, coba silakan coba. Sopo sih disetir, feeling merasakan mobil. Jangan saya yang suruh mencoba. Nanti sebagai orang yang nyetir tadi, sebagai saksi bahwasanya pekerjaan itu ada hasilnya. Sopo kalau proses dicoba dulu atau langsung dikerjakan. Langsung gini aja ya. Ini karbon agak kuning-kuning, ini jelas seperti ini. Seperti sedang yang kita lakukan pertama, yang biasa-biasa kita lakukan, karbon tidak ada yang istimewa. Bahwasanya mobil dekat yang penting temperatur sudah panas, karbon harus dimasukkan. Tapi karena ini sifatnya itu belajar, urutannya kalau ada pekerjaan, komponen pekerjaan ganti oli belakangan ya. Jadi pekerjaan karbon dulu dilakukan, setelah selesai semua baru ganti oli. Tapi ini tak pisah-pisah ya. Nanti kalau seperti itu, kalau ada pekerjaan di order itu ganti oli, cuma karbon dan sebagainya, untuk ganti oli mesin itu belakang, kecuali penyalat badan dan sebagainya dahulu nggak apa-apa. Untuk khusus mesin belakangan. Untuk penggantian busi juga belakangan. Jadi susahnya ada mobil Livina. Mobil Livina mungkin
saya nggak seberapa menyarankan. Begitu ganti busi sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau yang mudah dicopot businya, saran saya kalau ganti busi setelah dilakukan kerjaan karbon, katalis, dan injektor. Saran saya seperti itu. Karena nanti apa? Busi kalau cairan itu ya salah-salah, itu nanti malah lama berpikir. Tapi kalau kondisi busi langsung dipasang selesai kerjaan itu akan lebih enak. Itu saran. Karbon seperti biasanya, dan yang penting adalah yang biasa melakukan pekerjaan cleaning injektor siapa? Pakai cairan. Cleaning injektor. Apa yang auto? Yang seperti apa? Fitri. Ini yang pakai cairan seperti ini. Kan tidak sesuatu alat ya. Jadi gini, cuma ini saya nggak ingin cari makan dan makan nanti lama ya. Ya, terus gini. Kalau cleaning injektor, pastikan untuk selang buang itu ditutup. Jadi jangan sampai cairan injektor itu masuk tangki kembali. Baik mobil bensin ataupun diesel. Kalau diesel biasanya dipelita di atas, di selang atas itu. Regulasi kalau diesel itu dipastikan jangan sampai salah. Kalau mobil ini